Jadi Mas Bambang Tri ini baru keluar, belum Ya, lama. betul. Dengan PB, pembebasan bersyarat. Ya. 4 tahun. 4 tahun. Nah, nanti ketika ternyata ijazah Jokowi memang palsu, kira-kira menurut Mas Roy ada nggak supaya Mas Bambang ini diberikan Satu kita harus desak rehabilitasi nama baik beliau. Itu satu. Yang kedua, nanti mungkin ada kuasa hukum yang kemudian akan membackup Pak Bambang Tri untuk mengajukan gugatan balik. Itu harus, karena bagaimanapun juga kemerdekaan beliau dan juga hidupnya itu sudah dihajar selama 4 tahun. Dan saya tahu persis kehidupan di dalam itu sangat-sangat tidak nyaman, sangat-sangat tidak enak ya. Itu bahkan kita bisa meninggal loh di dalam penjara. Jadi itu konsekuensinya berat sekali. Jadi kerugian materialnya bisa digantikan nggak kira-kira? Harus. Dengan jumlah. Oh iya, kalau itu nanti bisa diatur karena kan ada kerugian material, kerugian imaterial. Ya itu menurut saya gugatan perdata penting ya untuk orang yang memenjarakan dia, karena kan jelas-jelas nggak mungkin kok ijazah hanya fotokopi kok bisa memenjarakan orang. Ya, jadi moga-moga tidak ada kriminalisasi karena beliau itu memang juga harus hati-hati juga. Beliau itu masih pembebasan bersyarat. Siapa tahu kalau ada niat jahat dari mereka bisa juga dicari-cari. Jadi tetap harus hati-hati. Oke. Bambang, ya. Ini kira-kira nih kemungkinan besar insya Allah kan memang berdasarkan analisa dan lain-lain hal Jokowi itu berijazah memang diduga palsu gitu. Ya. Nah, ketika nanti dapat dibuktikan Jokowi berijazah palsu, kira-kira tuntutan Mas Bambang ini apa terhadap Jokowi? Menggantikan kerugian apa kira-kira yang Mas inginkan gitu dari negara gitu? Yang jelas rehabilitasi. Oke. Ya. Terus Mas selanjutnya Soal kerugian macam-macam nanti biarlah dihitung oleh pengacaranya. Oh, pengacara gitu, saya. Mas. Pak Pardiman CS itu. Oh, oke. Tapi yakin sekali Mas ya kalau ijazah Jokowi memang palsu, yakin ya? Ainul yakin, hakul yakin. Iya, karena ngelihat semangat nih Mas Bambang nih sehat ternyata sehat. Alhamdulillah harus sehat. Kemarin kayaknya kurus tapi kok ternyata sehat loh gitu. Ya sehat tapi kan capek gitu. Oh capek, iya. Benar-benar Mas pengorbanannya luar biasa ya. Mudah-mudahan Jokowi dapat kita buktikan gitu loh. Ya. Allah membukanya lebih cepat lagi. Ya. Dan sedikit lagi Mas mengenai ijazahnya Gibran, Mas. Ijazah Gibran ini kan 11-12 nih, berani sekali nih keluarga Jokowi. Kira-kira gimana Mas? Parah, kalau ijazah Gibran itu memang lebih parah. Karena urutannya saja kebalik-balik. Yang katanya dia S2 di UTS, ternyata tuh hanya kursus ya. Kursus tapi terbit surat penyetoran ijazah. Jadi makanya ini ada oknum-oknum orang dalam yang menerbitkan surat penyetaraan itu ijazah itu. Harus kita kejar. Karena ijazahnya kebalik-balik berarti dia nggak punya ijazah SMA. Nah kalau nggak punya ijazah SMA, yang katanya dia ada di Orchard Park Secondary School, kok bisa dia masuk perguruan tinggi? Perguruan tingginya maka juga harus kita kejar. Jangan sampai itu diakui asli. Itu ya. Mas Bambang kira-kira bagaimana? Ini si Gibran nih. Saya nggak bikin buku lagi. Enggak, saya nggak sama sekali nggak punya data soal Gibran. Mas ya data. Ya percayakan sama Pak Roy Suryo aja tuh. Iya. Dengan harapan terbongkar dan Harus terbongkar dan jujur dan harus dilakukan. Oke, itu yang penting itu. Bahaya nih, orang berbahaya sekali gitu. Hari ini agendanya apa, Mas Bambang di Injus nih hari ini? Ya saya buka aja apa yang saya tulis di buku saya loh. Oke. Yang mau dibikin 1 juta buku itu ya? Ya. Kan ada rencana mau dibikin 1 juta buku. Yang pesan dulu 1 juta buku. Udah 1 juta buku. Ya. Waduh, bukunya Mas Roy ini kalah nih kayaknya. Ini udah 1 juta nih. Yang Mas Roy yang Jokowi undercover pertama itu. Ya. Okay. Yang mudah-mudahan bisa 1 juta buku, Mas Roy juga bisa 2 juta buku. Ya. Sama-sama berjuang. Iya. Oke. Terima kasih Mas Roy Suryo, Mas Bambang Tri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.